Prestasi terbaik sepak bola Bahrain itu ada di kualifikasi Piala Dunia 2006 dan 2010, saudara-saudara. Pada waktu itu, 2006 itu mereka sampai ke playoff sebelum dikalahkan oleh Trinidad and Tobago. Sementara pada 2010 mereka dikalahkan oleh Selandia Baru di playoff interzone. Semoga saudara-saudara, semoga 2026 ini, kualifikasi 2026 ini giliran Indonesia yang lolos, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita apa aja lah. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan tidak klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari Kamis malam tanggal 10 Oktober 2024 jam 23.00 waktu Indonesia Barat, di siaran langsung akan tayang live-nya itu di RCTI, GTV, kemudian RCTI Plus, Vision Plus, pokoknya di grupnya MNC lah itu tayangnya. Itu Indonesia akan tandang ke Rifa, ke Bahrain National Stadium menghadapi Bahrain pada pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C, saudara-saudara. Ini di putaran ketiga ya, saudara-saudara, menghadapi Bahrain. Pertandingan ini adalah pertandingan yang menarik, saudara-saudara. Menarik sekali berdasarkan statistik maupun berdasarkan hasil pertandingan terbaru, saudara-saudara. Kalau kita lihat, saudara-saudara, Bahrain sebagai tuan rumah itu datang setelah kekalahan 0-5 dari Jepang, saudara-saudara. Padahal sebelumnya mereka mengalahkan Australia 1-0 di Gold Coast di Australia sana. Kemudian mereka kalah dari Jepang 0-5. Selama kualifikasi Piala Dunia ini, saudara-saudara, baik di putaran kedua maupun putaran pertama, sejak putaran pertama yang dijalani Indonesia, kalau Bahrain ini sejak putaran kedua itu hasilnya juga naik turun lah, saudara-saudara. Naik turun, tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek. Mereka mengawali kualifikasi di putaran kedua itu dengan mengalahkan Yaman, saudara-saudara. Yaman 2-0. Kemudian setelah itu mereka sempat dikalahkan oleh Uni Emirat Arab 0-2, saudara-saudara. 0-2. Kemudian kan sempat jeda untuk Piala Asia, saudara-saudara. Piala Asia, kemudian mereka tampil lagi mengalahkan Nepal 5-0 dan 3-0, saudara-saudara. Kemudian bermain imbang lagi dengan Yaman 0-0, bermain imbang dengan Uni Emirat Arab 1-1, saudara-saudara. Kemudian lolos ke putaran ketiga dan mengawalinya dengan kemenangan melawan Australia sebelum kalah dari Jepang. Indonesia, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, Indonesia ini tampil di kualifikasi Piala Dunia ini sejak ronde pertama, sejak putaran pertama. Kalau waktu itu saudara-saudara ingat, playoff melawan Brunei Darussalam. Playoff berlawan Brunei Darussalam dan Indonesia menang 6-0 di Jakarta dan 6-0 di Bandar Seri Begawan. 12-0 secara agregat. Kemudian Indonesia mengawali putaran kedua, lolos ke putaran kedua itu mengawalinya dengan kekalahan dari Irak. Kekalahan 1-5 dari Irak di Basra sebelum akhirnya bermain imbang 1-1 dengan Filipina.
Itu Indonesia mengalami. Kemudian setelah sempat libur berhenti untuk Piala Asia, Indonesia mulai bangkit ketika berhadapan dengan Vietnam. Dua kemenangan beruntun, 1-0 dan 3-0 berhasil ditorehkan melawan Vietnam sebelum kemudian kalah dari Irak dan menang dari Filipina. Hasil itu membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga sebagai runner up di grup F kalau nggak salah itu saudara-saudara. Dan di pertandingan pertama kemarin Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi 1-1 dan kemudian bermain imbang dengan Australia di Jakarta. Nah, ini menjadi modal yang bagus bagi Bahrain maupun bagi Indonesia untuk bertanding. Karena begini, statistiknya memang tidak memihak Indonesia. Ini harus fair kita mengaku ya. Di 5 pertandingan resmi itu Indonesia kalah 3 kali, imbang sekali, menang sekali. Tetapi sebelumnya ada 2 pertandingan tidak resmi itu waktu Piala Presiden di Korea Selatan itu hasilnya Indonesia menang sekali dan imbang sekali kalau nggak. Tapi itu nggak usah dihitung itu tahun 80, 81, 82, tahun 80-an nggak usah dihitung karena yang dihitung adalah pertandingan resmi. Jadi ini secara statistik maupun secara head to head itu memang tidak menguntungkan Indonesia, saudara-saudara. Statistik yang kurang bagus, saudara-saudara. Statistik yang catatan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia itu juga cukup bagus lah. Lumayan, ya bukan lumayan lagi, bagus. Bagus jika dibandingkan apa yang sudah ditorehkan Indonesia. Indonesia memang pernah ke Piala Dunia tahun 1938, tapi itu bukan Indonesia. Bukan Indonesia sebagai negara, tapi itu adalah Hindia Belanda. Dan bukan PSSI, tetapi NIFU, Netherlands Indische Football Unie yang berangkat. Dan itu juga bukan lewat kualifikasi, tetapi melalui undangan. Nah, itu bedanya. Sementara sekarang di era modern ini, Bahrain itu pernah hampir, nyaris ini ya, saudara-saudara, nyaris lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi khususnya di jalur playoff itu tahun 2006. Kualifikasi Piala Dunia 2006 itu waktu itu Piala Dunia di Jerman. Itu Bahrain itu sampai ke babak playoff interzone. Interzone setelah mereka juga tampil di playoff Asia. Di putaran terakhir Asia itu mereka menyingkirkan Uzbekistan, kemudian tampil di playoff interzone itu bertemu dengan utusan dari CONCACAF, Konfederasi di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Mereka melawan Trinidad and Tobago. Kalau nggak salah waktu itu pemainnya Dwight York, legendanya Manchester United. itu mereka kalah, kalah setelah bermain imbang 1-1 dan kalah 0-1 dalam 2 pertandingan. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2010, Piala Dunia yang berlangsung di Afrika Selatan itu mereka sampai di playoff, saudara-saudara, playoff di interzone. Setelah sebelumnya di putaran terakhir di babak kelima atau babak playoff Asia itu mereka menyingkirkan Arab Saudi, saudara-saudara, kemudian tampil di playoff interzone dan mendapatkan lawan dari Oseania. Dan utusan Oseania waktu itu adalah Selandia Baru, bukan Australia, karena Australia sudah ikut di Asia, ikut di AFC, dan melawan Australia di playoff, melawan Selandia Baru di playoff, saudara-saudara. Bahrain harus kembali gagal, saudara-saudara, gagal lolos ke Piala Dunia setelah bermain imbang 0-0 dan kemudian kalah 0-1 dalam 2 pertandingan home and away, saudara. Dan sekarang ini kemudian mereka mencoba lagi setelah di 2014 itu mereka juga gagal. Mereka kalah di fase grup dan waktu itu juga satu grup dengan Indonesia yang muncul tragedi 10-0 itu, saudara-saudara. Nah, itu sejarahnya seperti itu, saudara. Walaupun secara statistik, secara head to head, kemudian tradisi di kualifikasi Piala Dunia serta ranking FIFA terbaru, Bahrain lebih bagus dari Indonesia, saudara-saudara. Bukan berarti Indonesia akan mudah dikalahkan, bukan berarti Indonesia tidak punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Untuk kali ini, saudara-saudara, saya berani bertaruh. Ya walaupun ini namanya prediksi ya, bisa benar bisa salah. Ini saya rasa Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain, saudara-saudara. Kenapa? Karena sekarang tekanannya ada di Bahrain. Bahrain itu tertekan setelah kalah 0-5 dari Jepang. Pertama, kedua, Bahrain ini memiliki materi pemain yang dibandingkan Indonesia, walaupun secara peringkat ranking FIFA terkininya lebih bagus, saudara-saudara. Kualitas permainan Bahrain, kualitas skuadnya Bahrain itu tidak sebagus skuad Indonesia.
Indonesia. Indonesia ini adalah dihuni pemain-pemain internasional, pemain-pemain Belanda, mayoritas pemain Belanda, keturunan Belanda maksudnya, lahir dan besar di Belanda, dan bermain di klub-klub di Belanda. Sementara Bahrain ini hanya punya 2 pemain yang abroad. 2 pemain abroad itu satunya abroad di Kuwait, satunya abroad di Uni Emirat Arab. Ya tetangga-tetangga mereka sendirilah masih direkrut. Jadi ini bedanya di situ. Dan dengan kualitas permainan Indonesia saat ini, Indonesia bisa menahan imbang Australia, bisa menahan imbang Arab Saudi dengan kualitas pemain-pemain internasional yang dimiliki. Saya rasa Indonesia punya potensi untuk mengalahkan Bahrain. Dan ini diakui sendiri oleh pelatihnya Bahrain, Dragan Talajik. Dragan Talajik itu ketika diminta komentarnya, ketika diminta tanggapannya oleh media setempat, ditanya bagaimana lawan Indonesia, dia dengan rendah hati, dengan sportif mengakui bahwa Indonesia adalah tim internasional dan dia menolak meremehkan Indonesia. Beda dengan pelatih Vietnam Park Hang-seo. Beda saudara-saudara, beda dengan pelatih Vietnam. Jadi dia dengan rendah hati, dengan apa ya? Ya pokoknya dia mengatakan ini Indonesia tim yang bagus, walaupun secara peringkat itu lebih bagus peringkatnya Bahrain, tetapi secara kualitas permainan, secara materi individu pemain itu Indonesia lebih bagus. Dan dia merasa bahwa Bahrain itu lebih underdog, istilahnya apa ya, tidak diunggulkan lah. Dia merasa Indonesia lebih diunggulkan, Indonesia punya potensi untuk membuat Bahrain ini merepotkan, walaupun dia memastikan dia akan berjuang sekuat tenaga untuk tidak kehilangan poin, untuk bisa memetik kemenangan melawan Indonesia setelah pada pertandingan sebelumnya dikalahkan oleh Jepang. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan menurut saya Indonesia akan punya potensi besar. Kalau nggak menang, saudara-saudara, kalau nggak menang ini ya setidaknya Indonesia bisa bermain imbang. Kalau kita dapat imbang aja sudah lumayan lah, saudara-saudara. Kita bagaimanapun juga ini pertandingan yang tidak mudah di kandang Bahrain. Jadi kita harus optimistis bisa dapat kemenangan. Tapi kalau dapatnya hasil imbang juga tidak masalah. Yang sudah pernah saya bicarakan dan bahas di edisi sebelumnya, saudara-saudara. Kalau nggak salah, silahkan dicek lagi di edisi-edisi sebelumnya. Saya sudah pernah membahas kekuatan utama Bahrain, cara bermain Bahrain. Bahrain ini biasanya dia akan bermain dengan lebih ke direct football. Mereka tidak akan menguasai bola, tidak akan mendribble bola, tidak akan menggiring bola itu terlalu lama. Mereka pasti selalu akan mengalirkan bola lebih cepat. Dan biasanya ini yang paling berbahaya dan harus diantisipasi oleh Indonesia adalah mereka akan banyak sekali mengirimkan umpan silang, saudara-saudara, crossing itu mereka akan biasanya ini normalnya ya, kita bicara dalam kondisi normal itu mereka akan banyak sekali mengirim crossing dari kedua sayap, baik dari kiri maupun dari kanan. Itu biasanya itu mereka seperti itu mereka tunjukkan ketika mereka mencetak gol ke gawang Australia itu juga dari skema seperti itu, main dari sayap, bola tidak terlalu banyak didribble, kemudian bola dikirim, kemudian orangnya lari. Mereka akan mengandalkan sprint. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain sayap Indonesia, khususnya di wingback. Wingback kalau main dengan tiga back ya berarti wingback di situ, atau main dengan 4 ya berarti fullback. Kanan kiri apakah Calvin Verdong main di situ, atau Sandy Walsh main di situ, atau Asnawi Mangkualam main di situ, atau Pratama Alhan yang akan main di situ. Itu harus mewaspadai crossing itu, karena itu berbahaya, saudara-saudara. Saya sudah melihat waktu melawan Australia, kemudian sebelumnya waktu pertandingan melawan Nepal, melawan Uni Emirat Arab itu juga mereka melakukan itu. Waktu di Piala Asia itu mereka juga melakukan itu. Kemudian di pertahanan mereka juga punya kiper yang cukup bagus, saudara-saudara, Ibrahim Lutfala. Itu juga kiper yang cukup bagus, walaupun belum banyak bermain. Kemudian kalau bukan Ibrahim Lutfala, itu juga ada kiper yang cukup senior, itu si Mohamed Jaffer itu sudah 162 cap. Jadi itu harus diwaspadai karena Indonesia punya titik lemah itu dalam hal eksekusi, dalam penyerangnya. Lawan Bahrain ini, saudara-saudara, idealnya Indonesia bermain dengan 3 back. 3-5-2 atau 3-4-3. Nanti di belakang itu bisa Mes Hilger, kemudian Jay Itzes, Jordi Amat.
Atau Jordi Amat kalau dia masih sering blunder ya diganti dengan Rizky Ridho atau Sadi Walsh itu bisa main di situ. Kemudian 5 gelandang di tengah itu, wingbacknya itu kita kasihkan Kelvin Verdong. Kita kasihkan Kelvin Verdong atau bisa juga di kanannya itu Asnawi atau Sandi Walsh. Nah, sementara di tengahnya itu Nathan, Ivar Jenner, Tom Hai saya nggak tahu ya, tapi kemungkinan dia bisa main karena waktu lawan Australia itu dia jelek sekali karena waktu itu kita tahu dia belum punya klub, sementara sekarang dia sudah kembali punya klub dan dia sudah bermain di kompetisi yang kompetitif bersama Almere City. Saya rasa dia bisa main dan kondisinya juga akan jauh lebih bagus. Sementara di depan ini yang menarik, saudara-saudara, saya rasa Eliano Reinders itu bisa dimainkan menjadi striker atau sayap, mungkin saja berduet dengan Ragnar Uratmangun atau berduet dengan Rafael Strijk atau bikin 3 trisula di situ, Rafael, kemudian Ragnar, Eliano Reinders itu bisa juga, atau kita masukkan Dimas Derajat. Dimas Derajat ini pemain lokal yang cukup bagus di Persib Bandung di Liga Indonesia. Jadi itu komposisinya dan cara bermainnya kalau menurut saya harus dengan bermain seperti umpan-umpan pendek, jangan terlalu sering membuat mendribel bola, jangan melakukan kesalahan sendiri karena yang biasanya menghukum kekalahan Indonesia itu kebanyakan terjadi karena kesalahan sendiri. Dan yang penting itu tidak panik, santai saja Jo, santai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Semuanya saudara-saudara, semuanya tadi kita bicara tentang preview tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada pertandingan ketiga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C, saudara-saudara. Pertandingan akan digelar di Bahrain National Stadium Rifa hari Kamis malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan yang cukup menarik karena Indonesia datang dengan modal 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan melawan Bahrain. Australia, saudara-saudara, melawan Australia. Sementara Bahrain datang setelah dikalahkan Jepang 0-5 dan mengalahkan Australia 1-0. Jadi ini pertandingan menarik dan diharapkan Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan pertama semoga bisa didapatkan Indonesia supaya langkah menuju Piala Dunia 2026 itu lebih mudah, saudara-saudara, karena setelah ini akan bertanding menghadapi Cina. Dan sepanjang sejarahnya, saudara-saudara, statistik memang tidak memihak Indonesia. Statistik tidak memihak Indonesia karena dari 5 pertandingan resmi di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, semua yang resmi di level senior itu Indonesia kalah 3 kali, imbang sekali, menang sekali, dan pernah dibantai 10-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Dan catatan prestasi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia itu juga cukup bagus. Sepanjang sejarah itu mereka rajin sekali tampil di fase utama, fase putaran ketiga lah kalau sekarang namanya. Kalau dulu ya fase utama itu ya di level Asia. Dan mereka pernah 2 kali nyaris, saudara-saudara, nyaris lolos ke Piala Dunia. Tahun 2006, kualifikasi Piala Dunia 2006 itu, saudara-saudara, Bahrain nyaris tampil di Jerman, Piala Dunia di Jerman. Ketika itu mereka mampu mencapai playoff interzone. Playoff interzone, tetapi sayang kemudian di playoff interzone itu dikalahkan oleh Trinidad and Tobago. 2 pertandingan home dan away itu mereka imbang 1-1 dan kalah 0-1. Itu tahun 2006.
Walaupun kemudian tahun 2007 kalau saudara-saudara ingat, dengan tim terbaiknya Bahrain ini, mereka dikalahkan Indonesia di Piala Asia 2-1 waktu itu, Budi Sudarsono sama Bambang Pamungkas yang cetak gol. Nah, sementara di kualifikasi Piala Dunia 2010 itu sama juga. Bahrain itu mampu lolos sampai ke playoff interzone dan mereka harus bertemu dengan utusan dari Oseania. Waktu itu Selandia Baru dan lagi-lagi kalah saudara-saudara. Kalah, hasil imbang 0-0, kemudian kalah 0-1 saudara-saudara. Itu catatan Brasil. Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia itu di kualifikasi Piala Dunia itu belum pernah mencapai fase akhir seperti ini. Ini yang pertama kali. Sebelumnya tahun 1938 itu adalah Hindia Belanda ya saudara-saudara ya, bukan Indonesia ya. Beda. Dan semoga peruntungannya tahun ini memihak ke Indonesia. Semoga Indonesia lebih beruntung dan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan setidaknya mengalahkan Bahrain, minimal mengalahkan Bahrain dan Cina saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.